Halo sahabat inspirasi, dendam Nelson Mandela. Tidak lama setelah terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan di tahun 1994, Nelson Mandela mengajak beberapa pengawalnya untuk keliling kota. Dia singgah di sebuah restoran dan tidak meminta perlakuan khusus. Dia memesan makanan untuk disantap bersama rombongan. Di meja bagian pojok ada seorang laki-laki yang duduk menunggu pesanannya. Nelson meminta pengawalnya untuk mengajak laki-laki tersebut bergabung di meja Nelson. Laki-laki itu pun dipersilahkan duduk tepat di samping Nelson. Hidangan sudah lengkap. Nelson dan rombongan siap menyantap, termasuk laki-laki yang berada di sampingnya. Namun laki-laki itu tampak aneh. Wajahnya berkeringat, tangannya gemetar. Ia tidak sanggup menyantap hidangan yang ada di depannya, kecuali hanya sepotong roti dan beberapa teguk air. Pengawalnya pun bingung. Kata Nelson kepada pengawalnya, dia tidak sakit. Keringat yang keluar dari tangan dan tubuhnya yang gemetar itu bukan karena dia sedang sakit. Dia adalah sipir penjara yang dulu menyiksa saya ketika aku ada di dalam penjara dan di dalam ruang isolasi. Pernah ketika aku haus dan meminta air darinya, ia mengencingi kepalaku. Jadi ia sedemikian gemetar karena ia takut aku akan membalas apa yang pernah dia perbuat kepadaku. Tapi aku tidak akan membalasnya. Dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak akan dapat membangun negara. Tetapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Perlakukan orang lain dengan baik karena tidak ada yang tahu akan hari esok. Efesus 4 ayat ke-31 hingga 32 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Memaafkan, mengampuni tidaklah mudah. Bahkan sebagai bagian orang mengatakan bahwa mengampuni merupakan sesuatu hal yang mustahil. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah Tuhan. Jadi orang jangan baperan. Mungkin ada teman yang salah bicara kepada kita, lalu kita begitu marah-marah, emosional, bahkan mungkin menuang air kepadanya. Atau mungkin di tengah jalan kita dipotong oleh orang lain, kita begitu meluapkan emosi kita dan kita dendam. Di medsos juga diceritakan bahwa seorang admin grup WhatsApp dibunuh oleh anggotanya karena ia dikeluarkan oleh sang admin dari grup WhatsApp tersebut. Belum lama juga seorang prajurit membunuh komandannya gara-gara prajurit tersebut telat apel dan dimarahi di depan teman-temannya. Mungkin bagi yang jomblo juga jangan baperan atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak logis karena direndahkan oleh temannya mungkin pada saat bercanda. Lebih-lebih bagi politikus, buanglah, bahkan lupakanlah cara untuk sakit hati sampai kita lupa cara sakit hati. Juga bagi karyawan atau pimpinan, janganlah engkau marah atau menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Kita memendam rasa sakit hati terlalu lama, itu adalah suatu hal yang salah. Segera lupakanlah. Seorang pemimpin yang besar harus dapat mengontrol akan pikiran dan perasaannya seperti Nelson Mandela. Matius 6 ayat yang 14 berkata demikian. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi
jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita berikan pengampunan, kita kontrol akan isi hati kita, jangan meluapkan dendam, jangan emosional, tapi kita memperlakukan orang lain dengan kasih seperti yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan saat ini Engkau mengajarkan kami untuk kami berbuat baik dan mengasihi akan siapapun yang ada di sekeliling kami, baik mereka memperlakukan hal yang baik ataupun yang kurang baik dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami kesabaran, berikan kami kasih karunia-Mu untuk kami dapat mengampuni sesama kami. Berikan kami pengendalian diri ya Tuhan yang terbaik, untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami, agar Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berjalan sepanjang hari ini dengan penuh kasih karunia Tuhan, dengan penuh kedamaian Tuhan, dan dengan penuh anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu, salam sukses selalu dan salam sehat. Tuhan Yesus beserta kita.